Anggapan yang beredar di internet saat ini, pemain timnas kurang teknik dasar seperti passing, dribbling, dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Coach Yanuar sebagai pelatih yang juga pernah menangani kelompok usia? Apa betul masalahnya di teknik dasar? Halo, nama saya Fix Yanuar Wahyu. Menanggapi tentang apa yang beredar di internet sekarang, pendapat-pendapat para netizen, asumsi netizen atau anggapan para netizen, supporter Indonesia menganggap bahwa pemain kita lemah di teknik dasar, passing, dan dribbling, dan sebagainya. Secara pribadi saya tidak setuju, karena kalau misalnya kita ambil sampel aja, pemain-pemain kita disuruh passing, suruh dribbling, saya sangat yakin mereka akan punya kemampuan. Mereka akan bisa melewati semua tantangan, suruh passing dan dribbling. Pada saat kita bertanya, apa sih kelemahan kita? Menurut saya sebagai mantan pemain yang mungkin 10 atau 15 tahun saya bermain di Liga Utama, dan sekarang saya belajar bagaimana kepelatihan, mendevelop seorang pemain. Kalau ditanya apa kelemahan pemain kita, saya berani jawab adalah kelemahan utama pemain kita adalah decision, keputusan. Nah, apa yang dimaksud keputusan di sini adalah kapan dan di mana menggunakan teknik passing itu. Baik passing sirkulasi atau progresi atau untuk rebuild up kembali. Nah, kemampuan-kemampuan when dan where-nya itu yang paling penting bagi pemain kita. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana itu bisa dilakukan oleh pemain. Untuk bisa mencapai ke sana, pemain harus punya pengetahuan tentang sepak bola. Bagaimana bisa melihat momen, sehingga solusi-solusi yang diambil dasar dari pengambilan keputusan adalah bagaimana pemain itu bisa menganalisa situasi. Apa dia perlu dribbling, apa dia perlu passing, atau dia perlu 2 touch, atau 3 touch, atau cukup 1 touch. Nah, kemampuan itu yang harus kita punya. Karena pada saat kita punya kemampuan itu, kemampuan pengambilan keputusan, itu akan sangat meningkatkan kemampuan kita dalam bermain dalam sebuah tim. Bermain dengan 11 pemain, karena kita harus ingat bahwa sepak bola adalah 11 pemain melawan 11 pemain lawan. Di situ akan variabelnya sangat banyak. Makanya diperlukan yang namanya keputusan. Membuat sebuah keputusan di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Itu yang dibutuhkan pemain kita. Bagaimana kita bentuknya? Tentunya sekali lagi, saya beberapa tahun bagaimana menyelami kehidupan di development anak-anak muda, pemain-pemain youth kita. Itu yang kurang. Makanya kita semua harus bisa saling membantu, saling bekerja sama untuk bagaimana meningkatkan development pemain-pemain muda kita. Oleh karena itu saya berharap semua pelatih-pelatih di manapun berada untuk mau belajar, untuk selalu menimba ilmu, selalu menambah pengetahuan, supaya kita punya kemampuan yang cukup untuk meningkatkan atau mendevelopment pemain-pemain muda kita. Sehingga baru kita mulai berbicara tentang persaingan di level Asia atau kita bicara dengan level dunia. Tetapi kalau kita terjebak dalam sebuah statement bahwa kita hanya kurang teknik dasar passing dan dribbling, pada akhirnya kita akan memperbaiki di eksekusinya saja. Padahal yang kita perlukan adalah kemampuan pemain memecahkan sebuah masalah, memecahkan permasalahan di setiap pertandingan, sehingga pemain itu mempunyai solusi. Pada saat pemain mempunyai solusi, langkah berikutnya dia bisa eksekusi menggunakan teknik, kemampuan passingnya, dribblingnya. Oleh karena itu, saya berharap bagi teman-teman netizen, bagi teman-teman supporter, mari kita bersama-sama bekerja sama, mari kita bekerja keras, saling membantu, kita saling berdiskusi untuk sama-sama meningkatkan sepak bola kita, sepak bola Indonesia melalui usia muda. Terima kasih, selamat sore.